Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya yang berbahagia. Di sini kita akan mencoba belajar bersama-sama itu mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, perlu diketahui bahwa memang kondisi kita pada saat ini dalam keadaan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti yang kita ketahui bahwa memang COVID-19 atau COVID-19 ini masih menjadi pandemi di negara kita, bahkan di dunia. Maka dari itu seluruh sektor kehidupan termasuk pendidikan itu juga ikut berubah. Nah, maka dari itu kita tetap dan harus bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas beribu-ribu nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua, berupa nikmat sehat, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa memanfaatkan teknologi untuk tetap belajar. Nah, di kesempatan kali ini, di pertemuan yang pertama ini, nanti kita akan mempelajari bersama-sama nilai-nilai Pancasila. Nah, yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini ada 4 ya. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua secara singkat Pancasila, dan yang ketiga fungsi Pancasila serta fungsi dan peran Pancasila. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama adalah nanti kalian akan mempelajari apa itu Pancasila, dilihat dari perspektif sejarah, kemudian apa saja fungsi dan peran Pancasila ya. Nah, pada pertemuan ini memang pertemuan yang begitu penting karena memang pertemuan pertama, belum pernah kita bertemu sebelumnya ya, terutama di kelas 8A dan di kelas 8B. Di kelas PK sebenarnya anak-anaknya spesial ya, anak-anak khusus pintar-pintar gitu ya, tapi nah ini karena memang kondisinya seperti ini, jadi kita harus bertatap muka lewat virtual ya, dalam kegiatan pembelajaran dari rumah. Nah, yang pertama ya, nanti kita akan belajar bersama-sama apa itu Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Secara nama Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan-peraturan lainnya, serta fungsi Pancasila. Kemudian yang kedua, apa sih arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan apa arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian yang keempat, upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu untuk beberapa hal yang akan kalian pahami. Kemudian kita langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu Pancasila dilihat dari sejarah ya, bahwa memang pada zaman Majapahit abad ke-24 ya, dalam buku Negara Kertagama dan karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tanular ini sudah ada nama Pancasila, tapi Pancasila bukan yang seperti sekarang kita kenal ya. Pancasila itu asal katanya dari bahasa India atau Sanskerta ya. Asal katanya Panca, P-A-N-C-A, dan Shila, S-Y-I-L-A, dimana dalam ajaran agama ya Buddha pada saat itu meliputi 5 hal, yaitu dilarang membunuh, dilarang mencuri, dilarang berzina, dilarang mabuk, dan dilarang untuk berdusta. Nah, Pancasila ini juga diterapkan pada agama Islam ya, pada ajaran agama Islam, di mana pada saat itu memang kerajaan-kerajaan Buddha maupun kerajaan Hindu itu sudah mulai berkurang dominasinya di Nusantara dan berbanyak sekali bermunculan kerajaan-kerajaan Islam. Maka pada saat itu pula ajaran tentang Molimo ini tetap eksis, tetap ada gitu ya, sehingga diadaptasi di ajaran Islam juga ada, yaitu yang lebih kita kenal sebagai Molimo ya. Mateni atau membunuh ya, maling atau mencuri, maton atau berzina ya, kemudian mabuk atau bermabuk-mabukan minuman keras, kemudian main atau berjudi. Nah, kemudian sedikit mengenai lambang Garuda Pancasila ya, dari Garuda pertama, Garuda kedua, Garuda ketiga sampai dengan sekarang ini memiliki perubahan yang tidak sedikit ya, dimana seperti yang kita ketahui bahwa memang dulu pernah bentuk negara kita adalah Indonesia Serikat ya, sebelum sekarang ya, sebelum kesatuan.
Nah, ada macam-macam ya. Nah, siapa sih sebenarnya pertama kali penggagas dari lambang negara atau pada saat itu dikenal sebagai lencana negara? Nah, ini dia tokoh yang mengusulkan lambang negara Pancasila, lambang negara Indonesia Pancasila ini. Nah, ini namanya Sultan Hamid II dari Pontianak atau Kalimantan Barat ya, dari Pontianak Kalimantan Barat. Ini dia orangnya. Nah, dia itu dulu seorang tentara dengan pangkat Mayor Jenderal. Sebelum adanya TKR, BKR, sebelum ada Tentara Nasional Indonesia, sebenarnya PETA itu ada KNIL. Ini tentara didikan Belanda itu. Nah, kemudian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ya, tadi kan kita sudah membahas tentang Pancasila dalam era kerajaan ya. Sekarang kita akan berjalan lagi agak maju ke pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di alinea keempat. Memang di situ ada kata-kata ya, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Pancasila itu juga ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu alinea ke-4. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari Pancasila itu? Ya, fungsi yang pertama adalah sebagai dasar negara, seperti yang kalau kalian tahu gitu ya, bahwa dalam sebuah rumah gitu ya, ketika kita mau bangun rumah tentu kita harus punya pondasinya dulu. Ketika pondasinya itu kuat, maka rumah itu juga akan kuat. Sebaliknya, bila rumah itu tidak memiliki pondasi yang kuat atau lemah gitu ya, maka rumah itu akan gampang sekali untuk roboh. Sebagai dasar negara artinya sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi kita ya, pemimpin-pemimpin kita, para presiden, menteri, bupati, gubernur, macam-macam itu harus berpatokan pada Pancasila sebagai lambang, sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua adalah sebagai ideologi negara, artinya bahwa paham yang dianut bangsa Indonesia ini untuk mengisi ya, kemerdekaan menuju kehidupan yang dicita-citakan ya, itu harus berpedoman pada Pancasila. Artinya bahwa kita memiliki paham atau memiliki semacam gagasan utama dalam bernegara. Nah, untuk mengisi kemerdekaan, karena kita sudah merdeka ya, kita untuk mengisi, kemudian untuk menuju cita-cita yang diimpikan. Cita-citanya apa? Yaitu merdeka, udah ya, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, ini cita-cita bangsa Indonesia yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi kita perlu pedoman sebagai umat Islam ya. Pedoman kita ya, itu adalah Al-Qur'an. Nah, sebagai warga negara Indonesia, pedoman kita adalah Pancasila. Nah, maka dari itu pandangan hidup bangsa ya, bagaimana kita berbangsa dan bernegara itu harus berdasarkan pada Pancasila. Biar apa? Biar kita memiliki arah dan tujuan yang jelas. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku, itu harus berdasarkan pada Pancasila. Nah, kemudian yang ketiga adalah sebagai jiwa atau spirit semangat yang ada di dalam diri bangsa Indonesia. Jadi ini merupakan pokok pikiran atau pokok pikiran bangsa itu ya, yang mempengaruhi pola dan tingkah laku. Jadi kita punya pikiran, punya jiwa gitu ya, punya spirit bagaimana kita berperilaku, apa saja yang digunakan untuk dasar kita berperilaku gitu. Nah, ini harus berdasar pada Pancasila. Dan yang selanjutnya adalah sebagai kepribadian bangsa. Nah, seperti yang kita ketahui, kita berada dalam komunitas internasional atau komunitas di dunia. Banyak sekali negara-negara dengan berbagai macam ciri khas maupun ideologi-ideologinya ya, paham-pahamnya ya.
ada yang komunis seperti Cina ya, ada yang liberal seperti Amerika dan sebagainya. Nah, kita apa? Nah, kita ini memiliki ciri khas ya, yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain, yang membedakan negara kita Indonesia dengan negara lain, yaitu Pancasila. Pancasila artinya hanya dimiliki oleh kita sebagai bangsa negara. Tidak ada Pancasila ini tidak dimiliki oleh negara manapun di dunia ini, hanya satu Pancasila. Kemudian yang keenam adalah sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, artinya bahwa dulu Pancasila ini sudah disepakati, sudah final, tidak bisa diubah lagi atau diganggu-ganggu lagi. Ini sudah menjadi final kesepakatan para pendiri bangsa bahwa untuk untuk dasar negara, untuk landasan hidup bangsa ini merupakan Pancasila. Jadi ini merupakan sudah janji yang luhur, yang istimewa, yang luar biasa, yang hanya dilaksanakan sekali dalam seumur hidup bangsa, seumur hidup negara, sampai besok ya, sampai yang akan nanti. Nah, ini merupakan perjanjian luhur bangsa Indonesia. Jadi rumusan-rumusan dalam Pancasila ini sudah disepakati oleh wakil bangsa Indonesia pada saat itu. Kemudian yang ketujuh sebagai sumber hukum nasional, artinya bahwa segala peraturan atau segala undang-undang yang ada di Indonesia, di negara kita, harus berdasarkan pada Pancasila, tidak boleh melenceng dari Pancasila ya. Jadi harus bersumber pada Pancasila, tidak ada sumber yang lain ya. Kemudian yang ke-8 ya, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Nah, ini tadi sudah disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di alinea keempat, bahwa di situ ada Pancasila ya, terdapat Pancasila di bagian kalimat terakhir itu ada Pancasila. Nah, di situ juga ada yang namanya tujuan dan cita-cita dibentuknya negara Indonesia ya, di alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sudah ada mau dibawa kemana negara kita, apa yang dicita-citakan oleh bangsa kita, sudah ada di situ. Kemudian yang ke-9 sebagai moral pembangunan, artinya dalam melakukan pembangunan, dalam melakukan kegiatan pembangunan nasional harus berdasarkan pada Pancasila, tidak boleh melenceng, baik itu pembangunan di bidang fisik ya, di bidang infrastruktur ya, seperti pembangunan kereta api, gedung, pertambangan, pelabuhan, macam-macam, sampai dengan pembangunan manusianya di bidang pendidikan, agama, sosial, budaya dan sebagainya, harus berdasarkan pada Pancasila. Nah, sebenarnya apa sih peran Pancasila itu ya? Nah, di sini ada dua peran ya. Yang pertama dari sisi negara, yang kedua dari sisi bangsa. Negara ini sebuah organisasi, ibarat adik-adik punya yang namanya OSIS. OSIS ini merupakan seperti contoh negara, namanya OSIS. Nah, bangsa itu orang-orangnya, pengurus OSIS, orang-orangnya, wujud orang-orangnya. Kalau negara itu hanya dibayangkan organisasi, namanya OSIS ya. Seperti hanya dalam negara Indonesia, bahwa Indonesia juga ada negara namanya Indonesia, dan bangsa kita semuanya ini yang mengisi negara ini. Di sisi negara menjadi landasan atau pedoman bagi penyelenggara negara, maksudnya adalah pemerintah, menjadi pedoman bagi pemerintah untuk menjalankan pemerintahannya, tidak sembarangan. Jadi pemerintah kita itu tidak sembarangan dalam mengatur pemerintahan, ada pedomannya. Nah, bagi kita, untuk apa Pancasila bagi kita sebagai bangsa Indonesia? Sebagai pedoman bagi warga negara untuk bersikap dan berperilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, harus berketuhanan yang Maha Esa, artinya mengakui bahwa ada kekuatan lain yang melebihi kekuatan manusia, itu kekuatan Tuhan. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa kita sebagai manusia harus mampu bersikap adil baik bersama dan beradab baik sesama maupun kepada makhluk-makhluk yang lain. Harus adil dan harus beradab. Kita punya adab, sopan santun sebagai ciri khas bangsa Indonesia dan lain sebagainya. Nah, itu untuk pertemuan yang pertama ya. Jadi kesimpulannya adalah
bahwa Pancasila ini sebenarnya sudah ada sejak dulu. Jadi Pancasila itu tidak sekonyong-konyong atau ujuk-ujuk atau istilah tiba-tiba muncul ke permukaan di Indonesia, tidak. Tapi Pancasila ini sebenarnya sudah ada sejak dulu, bahkan sejak zaman kerajaan pun sudah ada Pancasila. Nah, kita menggali nilai-nilai ini kemudian untuk dijadikan sebagai dasar negara kita. Fungsi Pancasila ada banyak sekali, mulai dari sebagai ideologi negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ciri khas atau kepribadian bangsa, sumber dari segala sumber hukum dan sebagainya, moral pembangunan. Nah, semuanya itu adalah fungsi-fungsi yang dimiliki Pancasila. Nah, kemudian peran Pancasila bagi negara maupun bagi bangsa. Bagi negara, Pancasila ini menjadi pedoman, menjadi aturan main ya, bagi para penyelenggara negara atau pemerintah. Tidak sembarangan dalam menentukan sebuah kebijakan atau memutuskan sebuah peraturan, membuat sebuah peraturan. Bagi bangsa, bagi kita, Pancasila ini menjadi sebuah pedoman bertingkah laku baik kita sebagai makhluk Tuhan maupun kita sebagai bangsa, negara, dan bangsa di dunia. Demikian untuk pertemuan pertama. Kita jumpa lagi pertemuan yang kedua di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan, tetap jaga jarak, pakai masker, dan berolahraga. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.